Jadi kita sedang berada di perbukitan batu di daerah Karanglo, Metese. Kali ini tim 13 PMI Kota Surakarta mengadakan latihan vertical rescue yang di dalamnya juga sekaligus kita berlatih untuk bertahan hidup di alam bebas seperti ini. Kita pagi ini masak ayam panggang, ayam asap, terus telo bakar, lalapannya daun singkong, lagi nemu pisang. Jadi peserta dari kemarin tidak disediakan makanan jadi, tetapi memanfaatkan bahan-bahan makanan yang ada di alam. Kemudian diolah sedemikian untuk menambah asupan nutrisi agar semua bisa bertahan hidup. Keterampilan bertahan hidup ini penting bagi seorang relawan PMI karena kita harus siap ditugaskan di manapun dalam situasi bagaimanapun. Sehingga keterampilan, kemampuan bertahan hidup dengan memanfaatkan bahan yang ada di alam ini penting. Nah, ini kita latihan. Anda masih harus mengeluarkan energi yang cukup besar, maka tolong Anda milit sendiri apa yang Anda lakukan. Jangan melakukan sesuatu di luar program. Perjalanan ini kita masih dalam kondisi survival. Makanya seperti yang saya bilang kemarin, survival bukan puasa. Apapun yang teman-teman temukan kemarin itu adalah bahan makanan yang sangat berharga. Jadi silahkan dimanage sendiri dengan timnya masing-masing sampai nanti waktu yang ditentukan kita untuk move pindah ke Delingan.
tempat untuk pelatihan water rescue. Karena Solo seperti diketahui ada bengawan yang cukup besar, sehingga kalau terjadi genangan atau banjir, petugas atau relawan atau Satgana PMI Kota Surakarta siap setiap saat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali hadir menjumpai Anda dalam program SAR, Search and Rescue, insya Allah nanti jam 4 sore. Silahkan untuk Anda yang bergabung di line telepon 02716793000 atau di SMS atau WA 08112553000. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, tamu kita di kesempatan sore hari ini seperti halnya video yang sudah Anda lihat. Tadi dari PMI, kalau kita kenal dengan Satgana PMI gitu ya istilahnya ya, Satuan Penanggulangan Bencana PMI, atau tadi ada tim 13 begitu. Nah, nanti kita tanya lagi apa itu. Terhadir narasumber di studio, yang pertama dari yang paling kiri ada Bapak Jumadi. Beliau adalah Kasih SDM dan Pelayanan Penanggulangan Bencana, betul ya. Kemudian ada Bapak Sabar Gorgi, ini staf pengembangan sumber daya begitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sehat semua. Ya, Pak Jumadi, Pak Sabar, nanti saling melengkapi boleh ya, nanti tentang Satgana PMI begitu, atau mungkin orang luar mengenal dengan SAR PMI begitu. Pernah memanggil seperti itu atau memang sudah terkenal dengan nama Satgana? Terkenalnya PMI saja. PMI saja gitu malahan ya. PMI gitu ya. Pokoknya PMI gitu. Ya. Kalau kita tahu mungkin PMI ini bergerak di bidang transfusi darah begitu ya. Betul. Tapi ternyata di bawahnya ada beberapa unit, salah satunya ya Satgana ini gitu ya. Atau mungkin beberapa waktu yang lalu juga pernah ada talkshow, itu ada kampusnya juga begitu untuk sekolahnya, kemudian ada pendidikan-pendidikan yang lain juga begitu ternyata. Nah, tentang Satgana ini tahun berapa adanya Satgana, atau tadi tim 13 ini boleh diterangkan dulu apa itu maksudnya? Jadi gini, dari PMI-nya dulu saja Mas. Jadi PMI itu memang ada, kalau orang luar banyak mengenalkan di transfusi darah gitu. Jadi di PMI itu ada 2 unit, namanya unit markas dan unit transfusi darah. Unit transfusi darah sudah pasti dia bertanggung jawab atau mengurusi atau mengelola tentang semua proses dalam transfusi darah atau penyediaan darah untuk orang-orang yang membutuhkan transfusi darah. Kalau di unit markas ini yang kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Unit markas ini ada banyak bagiannya, dari bagian pengembangan sumber daya yang nanti pembinaan relawan dan lain-lain, kemudian ada bagian pelayanan kesehatan, itu nanti poliklinik, ambulans dan sebagainya, pelayanan ambulan gratis itu, kemudian pelayanan sosial itu kalau di Solo kita punya Geria PMI, kemudian kita juga punya namanya Dompet Kemanusiaan PMI Solo. Nah itu kemudian ada unit penanggulangan bencana yang itu memang fokusnya disiapkan untuk manajemen penanggulangan bencana, dari pra bencana. Kalau pra bencana kita bergerak di
apa saja yang harus kita lakukan pada saat ada bencana dan pasca bencana nanti bagaimana dan seterusnya. Itu. Nah, Satgana ini adalah tim ad hoc istilahnya sebenarnya, seperti SAR. Jadi kalau SAR itu kan ad hoc juga. Kalau ada kebutuhan untuk search and rescue, organisasi SAR ini pasti akan diaktifkan. Nah, Satgana pun juga begitu, ketika ada kondisi-kondisi emergensi atau bencana, nah tim Satgana ini sudah langsung harus siap untuk dimobilisasi, wajib siap, karena memang itu disiapkan untuk respon cepat penanggulangan bencana. Nah, kemudian tim 13 itu memang istilah lain dari Satgana yang di PMI Solo itu disebutan lah istilahnya. Oh, sebutan. Jadi kita ini kan harus istilahnya harus siap setiap saat dan sebagainya. Kalau orang menganggap 13 itu kan angka yang kalau orang-orang ini angka keramat katanya kan ya. Nah, kita pengen membuat angka 13 itu memang. Tapi ada sebagian orang yang tidak menganggap angka keramat. Iya, memang kebanyakan. Tapi PNS loh, PNS itu iya, 13 itu kan. Dengan angka 13 malah seneng ya. Iya, betul. Gitu. Jadi itu. Jadi kalau sekarang ya lebih sering disebutnya adalah Satgana atau Satuan Penanggulangan Bencana, dan itu ada memang sejak dulu. Jadi salah satu mandat PMI, Organisasi Palang Merah Indonesia ini berdiri kan memang salah satu mandatnya adalah untuk membantu pemerintah di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pelayanan kemanusiaan atau sosial. Jadi memang PMI ada dan Satgana itu pun juga ada sebenarnya gitu. Iya. Ada secara tidak langsung karena memang bagian dari unit dari PMI. Iya, gitu. betul. Dan di Solo pun juga sama, dari awal ada tetap ada begitu ya? Iya, itu tim yang memang dibentuk untuk penanggulangan bencana sebagai pelaksana tugasnya, itu nanti adalah Satgana. Kemudian kalau dari Satgana ini untuk keanggotaannya apakah memang khusus untuk para pegawai PMI atau memang ada unsur dari luar begitu, misalkan ya yang pengen inilah relawan lah istilahnya gitu ya. Ya. Nah, itu. Ya, jadi Satgana ini terdiri dari berbagai unsur. Salah satunya adalah staf atau pegawai PMI yang di situ ada beberapa, kemudian juga ada dari relawan. Dari luar gitu. Jadi Mas Sabar ini yang di pengembangan sumber daya yang bertanggung jawab dengan pembinaan relawan. Nah, nanti dari hasil pembinaan relawan itu akan kita adakan pelatihan untuk Satgana, jadi tim Satgana. Jadi relawannya nanti terdiri dari berbagai unsur. Oh begitu ya? Ya, karena sumber daya relawan PMI itu ada dari unit namanya Korps Sukarela. Kalau Korps Sukarela ini kebanyakan dari unsur mahasiswa, seusia mahasiswa. Usia mahasiswa. Ya, jadi Korps Sukarela ini memang dibentuk untuk mewadahi para remaja, ya, pemuda-pemuda ini untuk bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Nah, ada juga nanti dari unsur TSR atau tenaga sukarela. Ini adalah orang-orang yang sudah memiliki profesi atau sudah memiliki pekerjaan atau sudah punya keahlian tertentu yang pengen istilahnya bergabung atau mengabdikan diri untuk kemanusiaan melalui PMI. Nah, namanya TSR. Jadi anggota Satgana terdiri dari 3 unsur itu. Oh, dari 3 unsur itu ya. Nah, ini termasuk tugas Pak Sabar tadi ya, Iya. tentang sebagai relawan tadi, termasuk 3 unsur tadi. Nah, itu ada semacam rekrutmen begitu enggak? Sementara ini ada juga ya, untuk kita sering komunikasi terhadap masyarakat ya yang mau. Biasanya kalau ini kebanyakan ini orang-orang yang sudah rezeki ini lumayan itu. Aku ki arep mbantu piye? Gitu. Aku nih kon bantu dia ndak bisa. Aku sani tenaga ingin ngumpul bareng. Terjunnya banyak sekalinya di situ. Banyak kan relawan, dan bahkan seperti ini ya, bengkel besar pun aku mau gabung Runo, ayo gabung. Gitu. Dan kita kasih pelatihan juga untuk teman-teman ya, terutama yang ibaratnya waktunya kosong. Aku wis tuwa, tetapi dia ini ingin berbakti gitu kan. Nah, akhirnya dia bergabung terhadap kami. Sering kami untuk latihan dari water rescue, kadang latihan di
vertical rescue itu kan karena apa dimanapun tempat itu sebetulnya dimanapun bisa. Bahkan yang pendek caranya seperti ini. Nomor satu itu sebelum kau bisa menyelamatkan orang lain, pikirkan keselamatan dirimu sendiri. Nah seperti itu yang sering kami ajarkan untuk teman-teman. Meskipun usia yang sudah terbilang tua begitu ya, tapi kemauan tinggi begitu. Nah itu kan wah bagus sekali mungkin ini. Karena apa ya, selama ini orang anggap kan kita relawan ini anggapannya wah wira-wiri sana wira-wiri sini. Kalau dari kami dan teman yang lain itu enggak, dan relawan itu ya siapa yang mau bergabung dengan seperti ini persyaratannya monggo. Boleh. Kan gitu. Bahkan bukan di Satgana sendiri, di SAR pun begitu. SAR itu kan wong aku ranti apa arep bantu wong liya, bantune apa? Kalau enggak dengan tenaga kan, arep bantu duit, njaluk ranti duit apa? Kan begitu. Jadi dari tim kami Satgana itu kan siapa gabung ayo monggo. Tapi tidak asal gabung begitu kan. Yo, kita harus bisa memenuhi persyaratan tertentu gitu. Apa itu persyaratannya kira-kira? Persyaratannya ya disiplin juga. Disiplin. Yang utama ya. Terutama Pancasila ya, sopan santunnya harus dijaga ya, terhadap siapapun kan begitu. Jadi tidak memandang siapapun itu kaya atau miskin, kalau mau bergabung monggo. Seperti itu. Boleh ya. Dan untuk rekrutmen ada waktu-waktu tertentu begitu? Ya. Kalau rekrutmen biasanya 1 tahun sekali. 1 tahun sekali gitu ya. Jadi kalau sedikit menambahkan kalau rekrutmen terkait dengan relawan untuk Korps Sukarela ini kan ada beberapa unit. Di Solo ini kita punya 18 unit KSR. 18 unit. Korps Sukarela yang ada di kampus-kampus dan juga di unit markas sendiri. Jadi kalau di kampus itu yang ada beberapa kampus besar, sebagian besar sudah UNS, memiliki semuanya yang ada di Solo ini, UNS, USB, Poltekkes, itu memiliki unit KSR semuanya yang teman-teman PSD dan juga ya pokoknya dari PMI selalu melakukan pembinaan rutin tiap tahunnya. Jadi mereka ada rekrutmen mandiri di tiap unit. Di unit markas pun juga ada rekrutmen sendiri setiap tahunnya. Oh iya. Kemudian kalau di TSR, unsur TSR saat ini yang paling yang sekarang sedang kita jalankan itu adalah SIBAT atau siaga bencana berbasis masyarakat. Jadi kita ini di PB ini kita menyiapkan masyarakat ini menjadi masyarakat yang tangguh terhadap bencana, keinginan kita. Karena mereka yang paling dekat, mereka yang tahu kondisi wilayahnya, dan mereka yang merasakan juga, sehingga kalau kita bisa menyiapkan masyarakatnya ini menjadi masyarakat yang siap menghadapi bencana atau siap menghadapi kondisi apapun itu, ya harapan kita resiko dampak bencananya menjadi semakin minim. Oh ya, baik, menarik sekali nih ya. Pemirsa dan Pak Jumadi dan Pak Sabar, kita rehat dulu ya. Pemirsa Anta TV dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Ini kursinya.
aja udah kan. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang masih setia bersama kami. Video yang Anda saksikan adalah kiprah dari teman-teman Satgana, gitu istilahnya, Satgana PMI yang pada waktu itu berada di mana tadi? Lombok. Di Lombok ya. Lombok Tadi Utara. terlihat ada Pak Sabar tadi ikut di sana. Selama berapa hari tadi, Pak? Sekitar 3 hari, Pak. Oh, 3 hari ya. Waktu itu harus tiket saya memang harus 3 hari, nggak boleh lama-lama, ya kan? Saya ngikut aja dari pimpinan suruh jadwalmu sekitar 3 hari sudah selesai harus balik. Tapi pengennya lebih ya? Seharusnya, kalau bisa sampai 1 bulan itu kan, nggak apa-apa gitu. Seneng atau gimana? Seneng karena happy aja karena kita bisa membantu orang lain, gitu. Paling tidak saya bisa membantu orang lain itu dalam artian dia melihat saya dengan kondisi yang serba kurang, tapi semangat. Tapi masih ada titik plusnya gitu. Betul. Orang melihat, wah ini Pak Sabar gini itu tetap semangat begitu loh. Iya. Jadi kemarin itu banyak ya. Tahu-tahu orang yuk pada kalau mereka pada kerja bakti adanya motong pohon ataupun motong apapun, saya ikut terjun. Dapat dulu itu siapa, dia sudah sebetulnya dia itu sedang aku kudu ngopo. Saya harus bagaimana. Padahal sama dia terpesona dengan keadaan kondisinya, kita datang, tahu-tahu kita datang, tak bantu Pak. Dengan kita semangat, mereka tambah jadi semangat lagi, cepat akhirnya rumahnya jadi seperti itu. Tidak kaget itu, ini kok bantu ya, ini kondisi ini kok bantu itu, tapi itu ya, malah jadi semangat itu ya. Mereka belum tahu Pak Sabar ini kan ahli untuk memancing. Terima kasih. Betul, dan memang prestasi Pak Sabar kan di bidang apa istilahnya Pak ya? Panjat tebing. Ya, panjat dinding gitu ya. Dan itu real dilakukan oleh teman-teman Satgana gitu. Termasuk Pak Jumadi juga di ini ya, di mana dulu? Ya, alhamdulillah kebetulan diberikan kesempatan untuk ikut turun di Lombok waktu itu. Saya di pasca kejadian. Jadi hari ini sore ini gempa 7,0 yang pertama. Besok pagi saya langsung sama tim berangkat dengan 2 armada, 1 ambulans dan 1 mobil. Oh, lewat darat berarti ya? Darat, kita jalur darat. Karena kita berpikir ketika kita nanti tidak bawa armada sendiri, nanti di sana pasti akan repot. Bener. Ya. Sehingga karena masih menjangkau untuk menggunakan jalur darat, kita gunakan jalur darat. Dengan kita tempuh perjalanan karena niat baik kita juga dilancarkan alhamdulillahnya. Jadi 24 jam kurang kita sudah sampai di lokasi. Sudah sampai, termasuk cepat ya? Jadi sudah sampai di Mataram waktu itu. Jadi yang standarnya kan 30 jam. Jadi di pelabuhan kita juga langsung dimasukkan di kapal yang harusnya isinya cuma truk, kita ikut masuk di situ dan seterusnya. Ya, itu kemudian kita di Lombok Utara. Khususnya di Kecamatan Kayangan, cuman kalau pelayanan kesehatan hampir seluruh Lombok Utara kita sempat singgahi, dari Selengan dan seterusnya, itu Bayan dan sebagainya. Nah, itu kita pelayanan kesehatan. Ada kemudian di masa-masa akhir, kalau yang di kloter-kloter awal waktu masih pasca bencana awal, mungkin 3 mingguan awal atau mungkin 1 bulan awal, kebanyakan pelayanan kita lebih banyak di pelayanan kesehatan, air bersih. Karena kebetulan kita bersama PMI Pusat waktu itu, memang PMI Pusat menurunkan alat untuk penjernih air yang kita gunakan untuk melayani kebutuhan air bersih. Pada saat itu kebutuhan air yang memang dibutuhkan, karena memang air bersih ya? Di sana tidak bencana aja sudah sulit, air bersihnya sulit, ditambah kena bencana, banyak pipa yang rusak, macet. Akhirnya kita respon pipa yang rusak itu, kita sempat kita memasang pipa di Kelurahan Desa Gumantar itu 3 kilo ya? Panjang 4 kilo, 4 kilometer. Jadi naik gunung. Awalnya kan 3 kilo, kena gempa lagi tambah 1 kilo lagi. Dan itu cerita yang yang dilakukan oleh teman-teman Satgana. Benar, Satgana. Satgana, Satuan Penanggulangan Bencana PMI ini. Luar biasa. Kemudian kalau dari
program-program yang dilakukan rutin begitu. Mungkin kan kalau giat kan sifatnya insidental ya. Jadi ya sesuai kebutuhan ketika memang ada bencana dan itu pasti siap turun begitu ya. Nah, kemudian kalau harian misalkan ada program-program tertentu nggak misalkan? Iya. Kalau di Satgana atau penanggulangan bencana sendiri kita secara harian setiap harinya rutinitasnya posko. Kita ada posko siaga 24 jam di markas atau di PMI, markas PMI yang di Jalan Kolonel Sutarto, kemudian pelayanan ambulan gawat darurat gratis untuk dalam kota Solo itu juga 24 jam. Kemudian selain itu kita melakukan giat-giat istilahnya pemantauan kondisi perakiraan cuaca dan sebagainya dan kita informasikan juga ke masyarakat melalui sibat. Ya, itu setiap hari kita lakukan setiap pagi dan malam hari. Dan ini jadi kita update laporan harian setiap hari, baik itu kita kirimkan ke provinsi dan juga kita sebarluaskan ke masyarakat supaya masyarakat juga tahu kalau misal perakiraan cuaca, ternyata perakiraan dari BMKG hari ini hujan, walaupun kan itu perakiraan belum tentu terjadi. Ya mungkin menjadi sebagai rambu aja untuk warga istilahnya. Kemudian selain itu kita juga punya agenda tahunan itu rutin, biasanya kita akan melakukan refresh materi, pelatihan. Latihan bareng gitu ya. Ya. Termasuk video yang awal tadi ini termasuk latihan latihan rutin gitu ya. Latihan rutin. Dan itu yang ikut dari relawan. Relawan tadi ya. Jadi dari tim Satgana dan relawan. Alhamdulillah. Pak Jumadi dan juga Pak Sabar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ini. Nah, barangkali sebagai penutupnya masing-masing bisa menyampaikan, barangkali ini kan termasuk masuk musim penghujan begitu ya, sudah musim penghujan malahan. Betul. Artinya tips untuk masyarakat lah ya untuk menghadapi itu, karena ada sebagian yang rawan banjir, rawan longsor, kemudian apalagi ada angin puting beliung juga. Nah, ini mungkin ada tipsnya ini nanti Pak Jumadi dulu. Oke, jadi tips terkait dengan kondisi cuaca dan kondisi mungkin lingkungan kita sendiri yang saat ini sudah istilahnya di mana-mana yang istilahnya tanpa kita prediksi harusnya tidak ada bencana, itu ternyata juga kejadian bencana. Banjir biasanya itu di daerah hilir bawah, sekarang kebanyakan banjir berada di hulu, di atas seperti yang terjadi di Bandung, di Jawa Barat dan sebagainya. Kemarin Solo nggak banjir, Selogiri banjir. Malahan. Gitu. Nah, jadi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu karena perubahan iklim seperti ini, tips kami kepada masyarakat, kita harus selalu siaga, selalu sadar terhadap bencana. Jadi kita harus sadar bencana, menjadi masyarakat yang sadar bencana. Karena kita tinggal di Indonesia yang notabene adalah wilayah yang punya wilayah yang rawan bencana atau laboratoriumnya bencana kalau orang kebencanaan memanggil. Jadi kita harus lebih sadar terhadap bencana, lebih sadar terhadap lingkungan, lebih peduli terhadap lingkungan, dan juga harus siap menghadapi. Minimal diri kita sendiri kita siapkan, barang-barang berharga kita, surat-surat penting kita tempatkan di posisi yang mudah kita akses sesuai dengan kondisi wilayah. Kalau rawannya rawan kebakaran, ya tempatnya yang aman dari biar supaya tidak terbakar bagaimana. Kalau wilayah kita rawan banjir, ya biar kalau nanti ada banjir ini tidak kena air seperti apa, itu yang paling utama. Jadi mari kita mulai sadar terhadap bencana untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Baik, Pak Sabar, apa ini? Kalau tips saya sekarang hanya apa? Kalau orang Jawa iling lan waspada. Bersiap-siapkah kalau disiap sekarang ini memang bencana di mana-mana, kita harus bisa mawas diri ya, terutama kalau di kota ada di musim hujan seperti ini, kalau parkir ya terutama mobil ataupun motor janganlah di bawah pohon yang besar. Karena itu pohonnya kadang-kadang sudah
sudah tua, nanti akan justru malah rubuh kan karena itu kan. Terus siap-siaplah untuk ini ya, mantol. Terus kalau ada tempat untuk sepatu bot ya siapkan aja, karena ini musimnya ya itu nggak menentu itu. Kita enak-enak panas, tahu-tahu berhujan. Nah, kitanya sendiri kan kurang waspada. Nah, kalau tips saya seperti itu ya. Kalau tip yang ringan-ringan hanya yang penting kita mawas diri, selalu siap dengan peralatan, di mana bencana akan datang dimanapun dan kapanpun kita nggak ngerti juga. Seperti itu, Mas. Baik, yang penting siap. Ya, selalu lah pokoknya selalu, ya. Itu kan. Bencana tidak tahu kapan datang dan tentu itu tidak kita inginkan kan. Gitu. Tapi yang jelas kita harus waspada dan harus sadar tetap itu dan menjadi tadi masyarakat tangguh bencana. Baik, terima kasih nih Pak Jumadi, Pak Sabar, Koki kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada waktu lagi barangkali bisa berbagi ilmu lagi ini untuk pemirsa MTA TV gitu. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian program SAR di kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita jumpa lagi di pekan yang akan datang, dan akhirnya kami undur diri. Terima kasih bersamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.